Saya setiap kali melihat itu kok rasanya nggak pas ya. CNHE. Suatu ketika setelahnya peribadatan buyar, saya datang pada Bapak Pastor tadi. Bapak Pastor, maaf ya. Setiap kali ada orang mengatakan berdosa, Bapak Pastor mengatakan, dosamu sudah saya ampuni, beres. Pertanyaan saya, apa Bapak Pastor tidak punya dosa? Ya punya. Kalau Bapak Pastor punya dosa, siapa yang ampuni? Uskup, atasannya pastor. Dikejar lagi. Berapa uskup tidak punya dosa? Punya. Atasannya lagi. Sampai menunjuk kepada paus. Dikejar lagi. Apakah paus itu orang suci, tidak punya dosa? Gila kau. Bukan meninggal, roh sudah di tenggorokan. Jadi batasan tobat yang tidak diterima itu bukan sekedar sudah mati, tapi sudah roh di tenggorokan. Artinya sudah tidak ada. Seperti Fir'aun itu kan masih hidup. Fir'aun itu masih hidup. Lalu dia berkata, sesungguhnya saya percaya kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Itu Fir'aun masih hidup, tapi dalam kondisi gelagap-gelagap antara hidup dan mati di Laut Merah itu. Bahkan kalimat berikutnya, dan sesungguhnya saya adalah orang yang berserah diri. Mantap tobatnya, tapi terlambat. Nah, iya. Gini, jadi dosa apa saja, ya, termasuk syirik sebenarnya. Kalau tobatnya taubatan nasuha, balik pada 3953 tadi, Allah akan mengampuni. Tapi apalagi dosa yang selain syirik, istilahnya bobot pelanggarannya lebih ringan dibanding syirik. Nah, 66 ayat 8. Iya, surat ayat khusus ini. 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dari sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa. Yang menjadi persoalan adalah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang semurni-murninya. Saya sudah sering menyampaikan ada 4 langkah. 1, menyesali perbuatan yang telah lalu. Ya, jadi apapun bentuk pelanggaran kita, menyesal, ya Allah, saya menyesal, ya Allah, kenapa saya kemarin kok berbuat seperti itu. Menyesal. Yang kedua, mohon ampun, ya Allah, ampuni ya Allah dosa saya. Yang ketiga, jangan mengulangi, atau dalam kurung, jangan membuat kesalahan baru. Jangan-jangan diartikan saya tidak mengulangi, tapi pelanggaran yang lain, pekpo aja. 3. Yang keempat, diikuti dengan amal soleh. Itulah taubatan nasuha. Niscaya Allah akan mengampuni kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga, karena dosanya sudah diampuni. Dan ini masuk pada nomor 4 lembaran setengah halaman ini, ya, lembaran yang setengah halaman itu. Ketika Yesus ditanya oleh masyarakat, siapa yang layak menjadi penghuni surga? Yesus memanggil anak kecil. Lalu Yesus berkata, kamu harus menjadi seperti anak-anak ini. Apa maksudnya? Anak-anak itu suci. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan fitrah, suci, tidak berdosa. Orang dewasa yang punya dosa harus menjadi seperti anak. Artinya apa? Tobat.
Dengan tobat itu maka dosanya diampuni, kembali seperti anak itu, ya. Jadi sebenarnya sama, ya. Persyaratan-persyaratannya itu sama sebenarnya. Hanya saja mereka itu sudah terlanjur percaya karo keterangannya pendeta di, ya, mereka kalau tobat, iya, pengakuan dosa. Jadi sebelum peribadatan dimulai biasanya ada maju, Bapak, kami punya banyak dosa, Bapak, ampuni dosa saya. Terus, ya, dosamu sudah saya ampuni, beres. Loh, karena memang menurut keyakinan mereka, nyata dari atas paus turun terus sampai kepada pastor. Ini memang itu. Makanya dulu ada anak panti Gresik-an, panti asuhan yatim Gresik-an itu sudah mau dilantik menjadi pastor. Keluar itu. Keluar. Ya, membelot itu. Setelahnya kumpul di saya di panti asuhan yang saya tangani itu, saya tanya, "Apa sebabnya kamu, gimana ceritanya?" "Iya, Bapak, saya setiap kali melihat itu kok rasanya nggak pas ya, CNHE." Suatu ketika setelahnya peribadatan buyar, saya datang pada Bapak Pastor tadi. "Bapak Pastor, maaf ya, setiap kali ada orang mengatakan berdosa, Bapak Pastor mengatakan, dosamu sudah saya ampuni, beres." Pertanyaan saya, apa Bapak Pastor tidak punya dosa? Ya punya. Kalau Bapak Pastor punya dosa, siapa yang ampuni? Uskup, atasannya pastor. Dikejar lagi. Berapa uskup tidak punya dosa? Punya. Atasannya lagi. Sampai menunjuk kepada paus. Dikejar lagi. Apakah paus itu orang suci, tidak punya dosa? Gila kau. Lalu diisolir itu. Semakin diisolir dalam kamar, semakin menjadi-jadi Islamnya. Jadi memang tidak masuk akal. Jadi kalau Islam jelas tobat dan diterangkan, ya, tobat itu jangan sampai keduluan itu tadi. Ya. Jadi dalam keadaan sadar inilah kita harus tobat. Gitu.